Sobat Korps, kalian penasaran gak sih gimana cara kerja Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah untuk mewujudkan Indonesia lebih maju, transparan, dan sejahtera? Nah, untuk menjawab pertanyaan kita semua, episode Korps Story kali ini akan main ke salah satu kantor lembaga pemerintah yang pastinya akan seru deh. Dan gak boleh kamu lewatin ya Sobat Korps, stay tune! Halo Sobat Korps, balik lagi with me Putri di episode Korps Story kali ini. Sekarang aku lagi ada di salah satu kantor lembaga pemerintah yang berada di Jawa Barat. Yap, apalagi kalau bukan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Ada hal menarik apa ya di kantor ini? Kalau gitu yuk langsung aja ikutin aku terus. Makasih Mbak. Halo Kang, kenalin ya. Putri. Saya Chandra, selamat datang di BPS Provinsi Jawa Barat ya Teh. Makasih ya Kang. Apa kabarnya nih Kang? Alhamdulillah luar biasa, saya sehat. Teh Putri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sebelumnya saya berterima kasih banget nih Kang, karena kami dari tim Korps Story udah diperkenankan untuk main dan tour di kantor ini. Sama-sama Teh Putri, kami juga ikut berbahagia Teh Putri dan tim bisa berkunjung ke BPS Provinsi Jawa Barat. Kalau gitu aku penasaran banget nih Kang, kita mau mulai tournya dari mana? Kita mulai dulu dari lantai 1 kali ya, karena kita di lantai 1 ini fokus untuk pelayanan Teh Putri. Pelayanan gitu. Ya? Betul, karena kan kami di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat ini sebagai penyedia data itu kita harus memfasilitasi seluruh pengunjung yang akan meminta data dan sebagainya. Maka dari itu di sini kita fokuskan di lantai 1 itu semuanya itu untuk pelayanan. Terus ada apa lagi nih Kang? Kita mulai dari sini. Di sini kita awali dulu dengan di lobi ini adalah ruang tunggu untuk para pelayan data nanti akan yang akan berkunjung ya. Jadi nanti semua pengunjung yang akan meminta data ke kami itu kita bisa sediakan dulu ruang tunggu di sini, difasilitasi dengan AC. Dan ada juga fasilitas untuk disabilitasnya Teh gitu. Oke, lengkap sekali. Jadi lengkap ya, Kang. sekali, betul. Untuk seluruh pengguna data kita sediakan seluruhnya fasilitasnya begitu Teh. Cara ruang tunggunya aja nih udah nyaman banget ya untuk orang untuk datang dan nunggu. Alhamdulillah. Terus di sebelah sana ada apa nih Kang? Nah inilah ada ruang utamanya. Di sini ruang perpustakaan Teh. Ruang perpustakaan ya? Betul. Jadi disinilah tempat nanti para pengguna data itu meminta datanya. Untuk saat ini kita sudah meminimalisir juga Teh untuk publikasi itu yang dicetak karena data itu nanti sekarang kita sediakan dalam bentuk soft copy di website. Oke, berarti biar orang juga gitu, gampang ya. Biar gampang juga. Betul. Selain itu kan di sini kita akan sediakan juga tempat untuk pengguna data untuk mengaksesnya langsung. Baik. Dan di sini juga kita sediakan kids corner Teh untuk para tamu mungkin yang bawa anak gitu Teh. Jadi pada main di sini gitu Teh. Banget sih, Kang. Betul. Sangat nyaman banget ya Kang ya. Iya Teh, di sini nyaman banget Teh. Terus ada apa lagi nih Kang? Nah, di sini juga kita untuk pelayanan ini kita sudah terapkan juga di sini udah kita kasih lihat di tata tertibnya juga ya. Betul, untuk pelayanan itu kita sediakan dari hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 15.30. Baik. Oke, kecuali hari libur enggak Kecuali hari libur Teh, betul. Baik. Terus kita mau tur kemana lagi nih Kang? Kita bisa ke sebelah dulu Teh, ada tempat lagi untuk melayani para pengguna data yang ingin lebih dalam gitu Teh. Oke, ini namanya ruang coaching klinik Teh. Coaching klinik. Betul, di sini untuk apa nih, Kang? Ruangan ini nanti digunakan untuk pengguna data maupun tamu-tamu penting lainnya untuk berkonsultasi tentang data statistik yang lebih mendetail Teh.
bersama tim kami, begitu teh. Berarti prosesnya dari ruang tunggu, betul, terus langsung ke sini. Bisa langsung ke sini atau tadi ke sebelah ya, ke ruang PST tadi gitu. Baik. Ya. Terus apa lagi nih Kang? Oke, kita lanjut. Di luar juga kita akan menyediakan untuk ruang laktasi, di mana nanti kalau pengguna data tersebut butuh pumping mungkin ya, betul. jadi kita juga sediakan ruang laktasi yang nyaman untuk poin ibu-ibu. plus banget sih Kang, dari banyak perusahaan tuh jarang banget mengadakan ruang laktasi untuk ibu ya, gitu. Ya, bagus banget. Terus ada apa lagi nih Kang? Baik, lanjut di belakang juga kita menyediakan ada musola teh. Musola. Betul. Nah, kebetulan ini musola itu kan mungkin di beberapa tempat lainnya itu disediakannya itu bukan di lantai 1 gitu teh. Iya, betul. Kadang-kadang mereka itu harus masuk ke lantai 2, lantai 3 gitu teh. Betul. Sedangkan di sini kita sudah menerapkan full pelayanan semuanya di lantai 1 ya. Ya, jadi itu teh ruangan-ruangan yang ada di lantai 1 teh. Bener-bener lengkap banget sih Kang secara fasilitas di lantai 1 ini. Ketika saya baru masuk udah dengan kita suguhi dengan ini ya teh, indah banget dan nyaman gitu ya, apalagi dengan ruang tunggu yang seperti ini gitu, juga ada ruang laktasi untuk ibu gitu, benar-benar lengkap dan nyaman sih Kang. Terus kita mau lanjut ke lantai 2 ya Kang? Kita lanjut ke lantai 2 teh untuk ke ruang teknis dan ruang kerja. Oke, berarti ini di lantai 2-nya ya Kang? Kita sudah di lantai 2 sekarang. Ada apa aja nih Kang di lantai 2 ini? Di lantai 2 itu ada ruang pimpinan, ada ruang rapat pimpinan, kemudian ada juga ruang administrasi teh. Oke, berarti lantai 2 ini khusus administrasi atau gimana? Khusus administrasi dan ruang pimpinan teh. Baik, ini ruang sekretaris. Oke, di sini kita sudah di depan ruang sekretaris, di mana di dalamnya situ sudah ada juga ruang pimpinan deh. Oke, baik. Terus ada apa lagi nih Kang selain kita ruang-ruangan ini? Bisa lihat lagi di sebelah sana ada ruang rapat pimpinan. Baik. Kemudian di sini juga ada ruang humas teh, gitu. Ruang humas ya. Jadi di sinilah tempat-tempatnya para humas berkreatif. Nah, sedang di sini adalah ruang rapat pimpinan kita teh. Untuk meeting ya? Untuk meeting pimpinan khusus pimpinan. Nah, sebagai sebuah lembaga pemerintahan, kantor lembaga pemerintahan, upaya apa sih, aspek apa yang diutamakan oleh kantor ini? Kita itu utamanya produk kita itu adalah publikasi teh. Baik. Itu seluruh berita resmi statistik itu kita yang provide untuk nantinya itu digunakan oleh para pemangku kebijakan mengambil kebijakan. Baik. Dan sekarang kita lagi ada di mana nih Kak? Sekarang kita sudah tiba di lantai 2 di ruang administrasi teh. Di sini ada beberapa bagian. Ada di sini bagian kepegawaian, kemudian dilanjut di sana bagian bina program, dan di sebelah sana lagi ada di bagian pengadaan barang dan jasa teh. Baik, berarti ramai sekali ya Kang ya. Di sini paling ramai ya, betul teh. Paling ramai ya. Untuk ini ruang tunggu juga. Di sini ruang tunggu, bisa nanti kalau misalkan mau bertemu dengan pimpinan Pak Kabak, kita bisa di sini dulu. Oke, baik. Lanjut ada satu ruangan lagi teh. Ini ruangan yang jadi paru-parunya kantor ini teh. Sebagai di ruang subbagian keuangan. Nah, ini teh di sini adalah ruang keuangan. Disinilah tempatnya perputaran uang kantor ini dilaksanakan. Baik. Oke, berarti di sini hanya untuk administrasi aja. Jadi, ya. Di lantai 2 semua itu untuk administrasi semuanya. Baik, terus kita mau lanjut ke mana lagi nih Kak? Kita lanjut ke lantai 3. Boleh. Ini lantai 3 ya Kang ya? Iya betul teh, kita sudah tiba di lantai 3 teh. Ada apa aja nih Kang? Di sini itu tempatnya untuk ada arsiptaris dan tempat ruang pengolahan teh. Baik. Jadi di sini itu juga ada ruang Vicon. Vicon ya? Betul, tempatnya nanti itu untuk kita melakukan Zoom meeting dengan kabupaten kota, itu tempatnya di ruang Vicon.
Oke. Untuk karyawannya sendiri tuh sebenarnya ada berapa karyawan sih keseluruhan nih Kang? Untuk keseluruhan itu kita ada 96 orang pegawai teh. 96 orang ya? Betul. Banyak sekali. Sedangkan 96 orang itu adalah pegawai negerinya, sedangkan yang non ASN-nya itu sekitar 15 orang. Nah ini kita di ruang apa nih Kang? Nah ini kita sudah di ruangan IPDS teh. Di sini Apa itu ruang pengolahan teh. Jadi tempatnya kita mengolah data tuh di sini teh. Gitu. Tuh. Berarti dari administrasi, kemudian diskusi ya, baru dibawa ke pengolahan. Betul deh. Oke. Biasanya nih Kang, spot favorit karyawan tuh ada di mana nih? Nah, untuk kita punya juga ruang spot favorit itu di lantai 3 ini teh. Oke. Kita sebutnya itu ruang ciletuh teh. Ciletuh, apa Betul. tuh artinya tuh Kang? Itu bukan artinya teh, itu memang ruang yang kita sebut sebagai ruang yang mirip dengan di Sukabumi ya, di Ciletuh gitu teh. Oh gitu, berarti karyawan yang sedang stres mungkin atau Iya, santai-santai bisa di situ ya Kang ya? Jadi ini kita sebut dengan ruang FWA teh, Flexible Working Area. Oke, berarti Di sini bisa itu- untuk bekerja juga ya? Iya. Oke. Jadi memang dikhususkan di sini untuk bekerja secara lebih santai teh. Wow, oke sih. Nah ini kita kan kalau Bandung dengan udaranya yang sejuk, Sejuk di gitu sini ya. tuh bener-bener bikin inspirasi kita lebih Betul sih. hidup gitu teh. Aku kalau kerja di sini mungkin Lebih enak akan lah ya. lama-lama di Lebih tempat nyaman. ini lebih nyaman daripada di meja sendiri ya Kang ya. Betul sekali teh. Oke. Gimana kita juga di sini kan bisa ngelihat juga ya Iya, pemandangan betul. ke luar gitu teh. Oke sih, nyaman sih. Baik. Ada apa kopi juga ya disediakan ya? Di sini kita juga sediakan spot untuk ngopi-ngopi gitu teh. Kemudian juga kalau misalkan para perokok juga bisa juga di sini teh. Oke, berarti lebih fleksibel Lebih gitu fleksibel, ya betul. kerjanya. Iya. Baik, lanjut kita mau kemana nih Kang? Kita bisa lanjut ke lantai 4 sekarang, ke ruang teknis ini. Oke. You make me laugh, you make me laugh, drawing in closer to you. Sekarang kita ini sudah di lantai 4 teh. Lantai 4 ya. Di sini ada apa aja nih Kang? Di sini itu ruang kerja tim teknis teh. Baik, tim teknis. Nah dari sinilah di ruangan ini itu tempat tadi kita untuk menentukan survei-survei, sensus gitu teh. Di sini ruang teknis disebutnya gitu. Ruang teknis. Betul. Di sini ada 3 bagian teh. Di sini Apa aja, ada Kang? tim distribusi, ada tim sosial, dan ada tim produksi. Oh, ada tim produksinya juga. Betul teh. Oke. Terus kita kemana lagi nih Kang? Kita bisa lihat dulu di sini juga ada ruang tim produksi teh. Oke, ini ruang produksinya ya Nah, Kang ini ya? kita sudah di ruang produksi teh. Betul. Oke. Produksi itu apa nih Betul, maksudnya? sama dia itu adalah tim teknis juga. Baik. Di sini yang menangani lebih ke pertanian, peternakan Oke. seperti itu teh. Survei-survei tentang Detailnya seperti pertanian. itu ya. Betul. Oke, setelah itu ada ruang apa lagi? Kita juga punya satu lagi ruangan di lantai 4 ini adalah ruang komunal teh. Komunal. Untuk apa nih Pak? Di sini itu ruangan kita pakai khusus untuk rapat-rapat teh. Gitu. Rapat selain tadi ruang rapat yang di lantai 3 ya? Iya, kita memang punya beberapa ruang rapat. Oke. Salah satunya juga di sini. Ini kelebihannya nanti kita punya Lihat view pemandangan juga ya. pemandangan gitu teh. Iya sih, oke sih. Biar nyaman juga, santai juga Iya. ya gitu, nggak terlalu serius Nggak terlalu untuk serius juga meetingnya. teh, betul. Oke, terus sebelum kita lanjut tur nih Kang, Ya, aku jadi makin penasaran terkait BPS Provinsi Jawa Barat ini. Biasanya kalau misalkan aku mau ngobrol-ngobrol lebih dalam tuh ke siapa nih Kang? ngobrol-ngobrol di dalam tentang BPS bisa nanti kita bertemu dengan pimpinan kami, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Iya. Barat teh. Nanti bisa langsung ke beliau teh. Oke, boleh antar saya ke sana? Oke, siap. Halo Pak, kenalin saya Putri dari tim Crop Story. Tadi saya sudah sempat melihat beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sini nih Pak.
Kemudian saya izin sekarang mau tanya-tanya lebih mendalam terkait BPS ini ke Bapak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa BPS Provinsi Jabar ini merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ya Pak ya. Lalu boleh dijelaskan nggak Pak mengenai BPS ini sendiri dan perkembangannya bagaimana? Jadi BPS itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri ya, BPS itu merupakan lembaga kementerian non-departemen yang hadir di seluruh provinsi di Indonesia, kemudian juga ada juga di 500-an kabupaten kota ya. Jadi begitu, di seluruh kabupaten kota, di provinsi kita bisa menemukan BPS di situ. Nah, sesuai dengan fungsinya, BPS itu menyediakan data ya, menyediakan data baik itu untuk pemerintah, kemudian untuk mahasiswa, akademisi, dan swasta juga, para pengusaha dan lain-lain ya. Untuk di Jawa Barat sendiri ada 27 satker ya. Terakhir kan kita hadir juga di Pangandaran gitu Mbak ya, jadi totalnya sekitar 27 kabupaten kota ya. Kemudian apa aja sih Pak jenis data statistik yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Jawa Barat ini dan bagaimana cara masyarakat dapat mengaksesnya? Oke, jadi secara garis besar ya, jadi data yang dihasilkan oleh BPS itu ada pertama data sosial kependudukan. Data sosial kependudukan itu meliputi data kemiskinan, kemudian juga ada data pengangguran juga. Kemudian yang kedua ada data perekonomian, misalnya data inflasi, kemudian data pertumbuhan ekonomi, kemudian data statistik pariwisata dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga juga ada data pertanian yang meliputi luas padi, kemudian produksi gabah, ya beras dan lain-lain seperti itu. Nah, masyarakat bisa mengakses seluruh data ini di website BPS ya, atau bisa langsung juga datang ke PST kami ya, PST kami di lantai bawah tentunya. Di sana para pengguna data, masyarakat umum bisa datang ke sana untuk menikmati berbagai data yang kita sajikan. Baik, apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi BPS Provinsi Jawa Barat ini dalam mengumpulkan dan menghasilkan data di era digital ini? Oke, ya baik ya. Jadi tantangan sekarang adalah dengan seiring perkembangan teknologi begitu ya, perkembangan perilaku masyarakat juga. Dari sisi teknologi tentunya dengan banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian melalui online, belajar online, itu juga tantangan buat kita ya. Ya kan selama ini kita melakukan pendataan door to door seperti itu ya. Nah, sekarang banyak masyarakat yang melakukan kegiatan itu secara online. Nah, ini tantangan buat BPS bagaimana untuk menangkap perilaku itu. Nah, kemudian juga dari sisi perilaku masyarakat kita juga perlu juga ya menyiapkan bagaimana cara mendiseminasikan tadi itu Mbak. Dengan kemajuan teknologi tentunya kita tidak bisa lagi hanya berharap dari perpustakaan yang kita berikan di bawah, tapi melalui tadi website, kemudian juga di media sosial tentunya ya. Masyarakat kan Gen Z juga sekarang lebih banyak mengakses itu, sehingga ke depan mungkin kita juga perlu bagaimana cara menginformasikan data-data ini melalui medsos tersebut. Baik, berarti sangat lengkap sekali ya Pak ya. Untuk informasinya bisa langsung dikunjungi ke website juga gitu, agar masyarakat bisa mengaksesnya gitu ya Pak. Baik, kalau gitu makasih banyak Pak atas waktunya. Kalau gitu saya mau lanjut lagi nih ya Pak. Siapa? Ya, terima kasih juga buat tim Oksigen. Baik. Ya. Halo Kang, tadi aku udah ke Pak Toto buat nanya-nanya lebih mendalam terkait BPS Provinsi Jabar ini. Nah, kita nextnya mau kemana lagi nih Kang? Sekarang kita sudah di lantai 5 nih Teh. Lantai 5 ya? Ya, di lantai 5 ini ada satu ruang teknis dan ada satu lagi nanti di ujung sana ada ruang aula. Oke, boleh kita bisa lihat dulu ke ruang teknis Teh, ke ruang neraca. Nah, di ruang ini apa nih Kang? Sama seperti yang di lantai 4 tadi Teh, di sini adalah ruang teknis. Kebetulan sini adalah tim neraca wilayah statistik. Oke, berarti tim teknisi juga? Betul. Oke. Nah, di ujung sana nanti ada ruang aulanya Teh. Aula kita ya? bisa. Oke, berarti ini ruangan aulanya ya Kang? Iya, betul Teh. Ini ruang aula. Ini kita gunakan untuk menerima kunjungan-kunjungan Teh. Seperti misalkan kan kita itu ada juga dari kunjungan mahasiswa ataupun siswa SMP, SMA yang ingin tahu lebih detail tentang statistik, itu mereka melakukan kunjungan ke sini dan kita terima di sini Teh. Gitu. Oke, biasanya ini kapasitasnya muat berapa orang? Maksimal di sini menampung 120 orang Teh. Banyak dengan juga kondisi ya. nyaman itu kita kapasitasnya 120 orang.
Oke, berarti untuk menjamu para tamu gitu Iya, ya. betul. Baik, untuk fasilitas-fasilitasnya tuh udah lengkap banget berarti ya Kang ya. Bisa disebut lengkap ya. Nah, kalau untuk fasilitas umumnya sendiri ini BPS menyediakan apa aja nih Kang? Untuk fasilitas umum sendiri kita mulai dari depan itu kan ada tempat parkir yang kita Betul. sediakan untuk pengguna data itu. Iya. Untuk parkiran mobil ada di depan, untuk parkiran motor sendiri ada di koridor samping Iya. kiri dan kanan. Masuk dari situ ada kita sediakan ruang laktasi. Iya, yang tadi kita lihat Yang ya. kita lihat di Iya. depan deh. Nah, kemudian di situ juga kita sudah sediakan fasilitas untuk pengguna data yang disabilitas deh. Kita punya kursi roda dan tongkat kruk. Oke. Nah, selanjutnya selain itu Toilet? selain toilet juga kita toilet umum yang biasanya kita juga punya toilet disabilitas juga teh gitu. Wow, lengkap khusus. banget ya Kang. Betul, itu standar pelayanan teh yang harus kita Iya. sediakan sebagai pelayan data gitu. Teh. Sangat-sangat poin plus sih Kang ya. Betul, dan- Terus setelah itu ada apa lagi Kang? Terakhir kita juga tidak melupakan menyediakan internet untuk seluruh pengguna Karyawan data ya. dan seluruh karyawan. Baik, ngomong-ngomong terkait internet nih Kang dan teknisnya, aku bisa ngobrol-ngobrolnya bareng siapa nih? Kalau untuk ngobrol-ngobrol teknis ke internetnya bisa ke Pak Purbo nanti ya teh. Pak Purbo. Iya. Oke, boleh antar saya ke beliau? Ah, ya, boleh. Teh. Everybody in question. Halo Pak, kenalin saya Putri dari tim Cop Story. Baik, tadi kan saya udah keliling-keliling kantor ini nih Pak, melihat beberapa fasilitas-fasilitasnya. Nah, guna melancarkan aktivitas para karyawan, pasti salah satu penunjangnya itu adalah internet kan Pak? Lalu bagaimana nih BPS dalam memenuhi kebutuhan internetnya? Untuk internet di BPS ya Mbak ya, kita pakai salah satu providernya Oksigen. Kalau dulu namanya Moratel gitu ya. Memang kita di sini ada 2 provider karena takutnya kami di salah satu provider ada yang down, jadi kita langsung up secara real time gitu. Baik, menurut Bapak sendiri untuk sebuah kantor seperti BPS ini penting nggak sih internet Pak? Kalau untuk BPS saat ini kami sangat penting ya, karena terutama semenjak COVID itu kita banyak pelatihan itu secara online. Oke. Dan juga rapat-rapat juga dari BPS RI sering mengadakan secara online karena mengundang seluruh Indonesia, dan juga kita juga pengolahan kita itu sekarang udah online. Baik, Jadi berarti lah, sangat BPS. membantu ya Pak Iya. ya. Baik, kemudian boleh dijelaskan mengapa memilih layanan dari internet dari Oksigen ID? Sebenarnya kami sudah berlangganan Moratel, kalau nggak salah saya lihat di kontraknya itu sejak tahun 2015 ya, kalau tidak salah 2015. Jadi saya masuk ke sini 2017. Nah, saya Berarti lihat sudah sangat- pakai Oksigen ya? sudah pakai ya Oksigen. Dan saya lihat memang sejauh ini lancar ya, beberapa lancar. Dan kami senangnya dengan Moratel ini karena kami akhirnya dapat MRTG-nya buat tahu sebenarnya peaknya itu di jam berapa, sama pemanfaatan itu setinggi apa gitu. Jadi kita bisa ngontrol supaya tidak perebutan lah Iya, ya, betul. perebutan layanan. Untuk layanan dari Oksigen ID nih yang diberikan kepada BPS apa aja sih Pak? Internet kalau tidak salah 80 Mbps ya, dengan 5 IP public ya. Sebenarnya dikasihnya 7 IP public, tapi yang 2 itu kan tidak bisa dipakai ya karena itu buat host ya, buat host dari Moratel. 5 IP public ini kita buat untuk server public. Oke, lalu bagaimana tanggapan dari Pak Purbo sendiri selama bekerja sama dengan Oksigen ID dan harapan kedepannya apa bermitra dengan Oksigen ID? Tanggapan saya sejauh ini bagus ya untuk Oksigen. Memang kita juga berharap sih Oksigen juga sampai ke kabupaten kota ya, karena beberapa kabupaten kota juga koneksi internetnya masih rendah ya. Itu juga kita berharap sih untuk kedepannya bisa kolaborasi untuk kebetulan
kita itu kan untuk pengadaan barang modal itu susah ya. Betul. Ada nggak paket dari Oksigen ini yang include routernya gitu ya, jadi wifi plus router sehingga kita bisa mencapai titik-titik blind spot itu karena di kantor sini sebagian besar sudah kita tutupi blind spotnya tapi dengan perangkat router yang kelas rendah ya. Kami sih berharapnya bisa kerjasama di Oksigen sini ada Seperti paket tadi bundling paket bundling dengan misalnya tipe yang koneksi internet routernya tuh manageable lebih bagus gitu ya. Oke, kalau gitu Pak, makasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke Sobat Korps, sebelum kita closing seperti biasa, aku mau bagi-bagi hadiah ke teman-teman BPS Jawa Barat nih. Jadi teman-teman kita main games nih. Gamesnya itu adalah tebak logo. Teman-teman udah siap? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Pas. Oke. Itu ini apa? Jasa Prima. Salah. Jasa Raharja. Betul? Banget lagi deh, saya nggak tahu lagi lah. Pos Indonesia. Betul? Garuda. Betul? Tamina. Salah? Skip. Pelita. Betul? Jasa Marga. Betul? Terakhir? Kimia Farma. Betul. Yes. Karena teman-teman Oh ya. Karena teman-teman sebagian udah ada yang bisa jawab, aku ada merchandise buat teman-teman. Oke Sobat Korps, itu tadi tour kita di BPS Provinsi Jabar kali ini. Makasih banyak ya Kang Chandra atas waktunya. Tadi aku udah dianterin tour di kantor ini yang lengkap sekali fasilitasnya, juga ruangannya juga ada yang modern gitu, seperti yang buat rapat tadi. Kita ada di ruang komunal tadi ya, sama Bang Viko. Komunal. Ya, makasih banyak Kang Chandra atas waktunya. Sama-sama teh. Terus untuk masyarakat yang membutuhkan informasi lebih dalam terkait BPS Provinsi Jabar ini, boleh dikasih tahu Kang, bisa kunjungi kemana? Kita punya beberapa medsos dan punya juga website. Untuk para pengguna data yang ingin cari-cari data, bisa mengunjungi website kami di jabar.bps.go.id. Kemudian kita juga punya beberapa medsos, ada di TikTok, ada di Instagram, sama di Facebook. Itu semuanya bisa di-search aja BPS Jawa Barat atau BPS Jabar deh. Oke, baik. Nah, itu tadi Jangan lupa follow gitu ya juga semuanya untuk IG kita ya. Oke, itu tadi informasi yang bisa kalian kulik sendiri ya teman-teman. Baik, kalau gitu makasih banyak Kang Chandra atas waktunya. Sukses terus buat Kang Chandra, sukses juga buat BPS Provinsi Jawa Barat, tentunya juga buat Sobat Korps, sukses terus ya. Semoga episode kali ini menginspirasi kita semua. Kalau gitu saya Putri Lianti, jangan lupa saksikan episode Korps Story selanjutnya. Korps Story tells you the journey. Bye. I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? You tell me now. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? Keep my feet on the ground. If I told you I was ready right this minute, I just wanna go and lay you down. I just feel like you need it's clear. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and say goodnight? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on?